Transkripsi merupakan proses di mana DNA membentuk RNA. Proses ini adalah jalur umum dari dogma sentral biologi. Sebaliknya, ada proses di mana RNA membentuk DNA. Proses ini disebut sebagai transkripsi balik dan merupakan jalur khusus dogma sentral biologi. Selanjutnya, mari kita lihat lebih dalam apa itu transkripsi. Transkripsi merupakan proses pembentukan RNA dari DNA. Proses transkripsi merupakan proses pertama dalam sintesis protein atau ekspresi gen. Proses transkripsi ini akan dilanjutkan dengan proses translasi. Sekarang kita coba lihat bagaimana proses sintesis protein pada prokariotik dan eukariotik. Bagan ini menunjukkan skema perbedaan antara sintesis protein atau ekspresi gen pada prokariotik dan eukariotik. Sintesis protein pada prokariotik ditunjukkan pada gambar sebelah kiri, sedangkan sintesis protein pada eukariotik ditunjukkan pada gambar sebelah kanan. Kalau kita lihat, apa persamaan antara kedua gambar tersebut? Ya, persamaan pertama adalah adanya rantai DNA, baik di prokariotik maupun eukariotik terdapat DNA. Dan DNA inilah yang akan membentuk RNA. Keberadaan DNA dicirikan dengan adanya rantai ganda berpilin atau biasa disebut sebagai double helix. Selain itu, persamaan antara sintesis protein pada eukariotik dan prokariotik adanya garis berwarna merah yang selanjutnya disebut sebagai RNA. RNA dicirikan sebagai rantai tunggal dan merupakan hasil dari proses transkripsi dari DNA. Persamaan ketiga adalah adanya unit translasi, yaitu ribosom, RNA-T, dan asam amino. Topik translasi akan kita bahas pada episode selanjutnya. Setelah kita tahu persamaan antara sintesis protein prokariotik dan eukariotik, lalu kita coba lihat apa perbedaan pada bagan yang menunjukkan sintesis protein prokariotik dan eukariotik. Perbedaan yang pertama adalah adanya perbedaan warna, di mana pada prokariotik hanya ada satu warna, sedangkan pada eukariotik ada dua warna. Warna background ini menunjukkan tempat berlangsungnya sintesis protein. Pada prokariotik hanya ada satu saja warna, sedangkan pada eukariotik ada dua warna. Hal ini menunjukkan pada prokariotik proses transkripsi dan translasi terjadi pada tempat yang sama. Sedangkan pada eukariotik proses transkripsi dan translasi terjadi pada tempat yang berbeda. Perbedaan kedua adalah pada prosesnya. Prokariotik terjadi secara langsung, sedangkan eukariotik terjadi melalui tahapan-tahapan. Pada prokariotik, hasil transkripsi adalah RNA yang matang, dan RNA ini akan langsung bertugas dalam proses sintesis protein. Sedangkan pada eukariotik, RNA yang dihasilkan belum merupakan RNA yang matang, sehingga akan ada proses tambahan sebelum RNA bertugas dalam proses sintesis protein. Tahapan ini disebut sebagai mekanisme post-transkripsi. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana proses transkripsi masing-masing pada prokariotik dan pada eukariotik. Kita mulai pembahasan pada proses transkripsi pada prokariotik. Proses ekspresi gen pada prokariotik lebih sederhana daripada proses ekspresi gen pada eukariotik. Hal ini disebabkan karena pada prokariotik tidak ada intron. Semua merupakan ekson. Transkripsi dan translasi pada prokariotik terjadi pada satu kompartemen yang sama. Kenapa? Karena prokariotik belum mempunyai sistem membran ganda. Pada organisme prokariotik, promoter bersifat polisistronik. Artinya, satu promoter menjadi regulator bagi beberapa gen. Mari kita lihat skema berikut. Transkripsi pada prokariotik dimulai dengan RNA polimerase yang mengenali promoter.
RNA polimerase, enzim untuk memperbanyak RNA. Maka akan terbentuk RNA dari DNA template. RNA yang terbentuk kan bersifat komplement dengan DNA template. Selanjutnya, kemudian proses transkripsi pada eukariotik. Proses transkripsi pada eukariotik lebih kompleks daripada pada prokariotik. RNA polimerase akan mengenali promoter, tapi dia tidak bisa bekerja sendirian. RNA polimerase akan bekerja bersama protein-protein lain yang disebut faktor transkripsi. Berbeda dengan prokariotik yang tidak dijumpai intron, pada eukariotik ada intron di dalam gennya. Perbedaan lain, pada eukariotik satu promoter hanya untuk satu gen saja. Kemudian, proses transkripsi DNA akan menghasilkan pre-mRNA, yaitu RNA yang belum matang. Kenapa demikian? Karena masih ada intron di dalamnya, sehingga perlu adanya post-transkripsi. Mekanisme post-transkripsi dapat dibedakan menjadi 3 hal. Yang pertama adalah splicing. Proses splicing ini adalah proses pemotongan intron pada RNA. Kemudian, segmen-segmen ekson akan disambungkan kembali. Pada gambar tersebut, intron digambarkan dengan warna merah muda. Pre-mRNA dia masih memiliki intron, sedangkan pada gambar mRNA di bawahnya, dia sudah tidak memiliki intron, karena intron ini telah dibuang. Mekanisme post-transkripsi yang kedua adalah penambahan metil guanofosfat pada ujung depan, atau pada ujung upstream dari mRNA. Dan yang terakhir adalah proses penambahan ekor adenin yang panjang atau disebut sebagai polyA-tailing. Proses penambahan adenin yang banyak ini berada di ujung downstream dari RNA. Adakah yang tahu apa fungsi dari capping dan polyA-tailing pada mekanisme post-transkripsi di eukariotik? Perbedaan lain dari transkripsi pada eukariotik adalah adanya keterlibatan 3 RNA polimerase. Kalau pada prokariotik hanya ada 1 RNA polimerase yang bertugas, sedangkan pada eukariotik ada 3 RNA polimerase, di mana RNA polimerase 1 akan membentuk rRNA, RNA polimerase 2 akan membentuk mRNA dan snRNA, dan RNA polimerase 3 akan membentuk 5S rRNA dan tRNA. Oleh karena itu, kita bisa buatkan tabel perbedaan pada transkripsi eukariotik dan prokariotik. Pembeda pertama adalah promoter. Promoter prokariotik bersifat polisistronik, sedangkan pada eukariotik dia bersifat monosistronik. Polisistronik berarti promoternya membawa beberapa gen pada satu klaster. Sedangkan monosistronik, satu promoternya hanya membawa satu gen saja. Pembeda kedua adalah DNA coding region-nya. Pada prokariotik tidak dijumpai intron, sedangkan pada eukariotik dijumpai adanya intron. Hal ini menyebabkan diperlukan adanya proses splicing pada eukariotik. Kemudian pembeda yang ketiga adalah jumlah RNA polimerase yang berperan. Pada prokariotik hanya ada 1 macam RNA polimerase, sedangkan pada eukariotik ada 3 macam RNA polimerase. Pembeda yang keempat adalah proses inisiasi transkripsi. Pada prokariotik hanya diperlukan RNA polimerase saja, sedangkan pada eukariotik RNA polimerase tidak bekerja sendiri, tetapi dibutuhkan protein-protein lain. Protein ini disebut sebagai faktor transkripsi. Sedangkan pembeda yang terakhir yaitu post-transkripsional, pada prokariotik tidak ada mekanisme ini, sedangkan pada eukariotik ada mekanisme ini. Mekanisme post-transkripsional pada eukariotik terdapat 3 proses, yaitu splicing, capping, dan polyA-tailing.